Selama puluhan tahun, jalan perbatasan yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah nyaris luput dari perhatian pembangunan. Jalan sepanjang lebih dari 7 km yang membentang di antara wilayah perbukitan ini seolah menjadi kawasan mati, terpinggirkan dari peta prioritas pembangunan infrastruktur. Warga setempat menyebut jalan itu sebagai jalan hilang dari negara, karena tak pernah tersentuh aspal meski telah puluhan kali berganti kepala daerah. Kondisinya sangat memprihatinkan, berlubang besar, licin saat hujan, dan berdebu pekat saat kemarau. Jalan itu bukan hanya sulit dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4, tapi juga membahayakan keselamatan warga. Banyak pelajar terpaksa memutar jalan belasan kilometer demi menghindari rute rusak ini. Sementara petani dan pedagang kecil harus berjibaku mengangkut hasil bumi di jalanan yang membuat ongkos logistik membengkak. Padahal, jalan tersebut adalah penghubung vital antar desa yang tersebar di 2 provinsi. Selain menjadi akses ekonomi utama, jalur ini juga menjadi satu-satunya akses warga untuk ke puskesmas atau pasar. Namun selama bertahun-tahun, tidak ada kejelasan status siapa yang bertanggung jawab, apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Jawa Tengah. Kebuntuan administrasi itu berujung pada satu hal, keterlantaran berkepanjangan. Warga akhirnya terbiasa hidup dalam sunyi pembangunan. Setiap musim hujan menjadi ujian tahunan, dengan lumpur yang setinggi mata kaki dan kendaraan yang kerap terjebak hingga berjam-jam. Namun di tengah rasa putus asa itu, harapan diam-diam masih tersimpan di hati masyarakat, bahwa suatu hari nanti, ada pemimpin yang benar-benar peduli dan berani turun tangan menyentuh wilayah yang lama dilupakan ini. Di balik jalan rusak yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah itu, tersimpan kisah-kisah getir yang jarang terdengar publik. Setiap pagi, anak-anak sekolah berjalan kaki sejauh 3 hingga 5 km melewati jalan berlubang dan licin. Tak sedikit dari mereka terpeleset, bahkan ada yang pernah jatuh hingga patah tulang. Kami seperti bukan bagian dari Indonesia, ujar Siti, seorang ibu yang tiap pagi mengantar anaknya ke sekolah dengan motor tua yang harus dituntun melewati kubangan lumpur. Petani pun tak luput dari penderitaan. Musim panen yang seharusnya menggembirakan justru menjadi beban karena hasil bumi mereka sulit diangkut. Truk pengangkut sering mogok atau tergelincir di tanjakan penuh kerikil tajam dan tanah ambles. Harga jual pun jatuh karena pembeli enggan menembus medan yang berbahaya. Kalau jalan bagus, kami bisa kirim langsung ke pasar besar. Tapi sekarang, hasil panen hanya numpuk di gudang, keluh Pak Karmin, petani singkong. Tak hanya ekonomi, keselamatan warga pun dipertaruhkan. Pernah suatu malam, seorang ibu hamil mengalami kontraksi darurat, namun ambulans tak sanggup menembus jalan itu. Sang bayi lahir di atas tandu darurat, diterangi lampu senter warga, di tengah jalan rusak dan hujan deras. Warga hanya bisa pasrah, karena akses menuju fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas butuh perjuangan ekstra melewati rute yang lebih menyerupai sungai kering berbatu. Bertahun-tahun kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi. Warga sudah berulang kali mengadu ke pemerintah desa, kabupaten, hingga provinsi, namun hasilnya nihil. Aspirasi mereka seperti hilang di tengah birokrasi yang saling melempar tanggung jawab. Disinilah lahir rasa frustasi yang dalam, namun juga harapan samar, bahwa mungkin, suatu hari, ada sosok yang tak hanya melihat data dari meja kantor, tapi benar-benar datang dan menyentuh realitas hidup mereka. Waktu terus berlalu, dan jalan perbatasan itu tetap seperti luka yang dibiarkan menganga. Warga tak lagi berharap pada janji-janji manis dari pejabat yang datang hanya saat kampanye. Spanduk pembangunan yang pernah terpasang hanyalah hiasan yang segera robek tertiup angin. Dalam benak masyarakat, mereka sudah berdamai dengan kenyataan, bahwa mereka hidup di wilayah yang dianggap tidak penting. Kami seperti menunggu mukjizat, ujar Pak Dharma, kepala dusun yang sudah 30 tahun mengabdi tanpa pernah melihat perubahan di jalan utama desanya. Anehnya, meski jalan tersebut masuk peta strategis penghubung 2 provinsi, tanggung jawab pembangunan selalu terombang-ambing. Pihak Jawa Barat mengklaim batas kewenangan hanya sampai titik tertentu, sementara Jawa Tengah menyatakan hal serupa dari arah sebaliknya. Alhasil, jalan sepanjang beberapa kilometer di tengah-tengahnya tidak menjadi prioritas siapapun. Ini bukan hanya soal pembangunan yang tertunda, tapi soal kejelasan administratif yang gagal dijawab bertahun-tahun. Dalam kondisi seperti itu, warga mulai berinisiatif. Dengan gotong royong, mereka menambal jalan menggunakan batu sungai dan semen seadanya. Setiap keluarga menyumbang tenaga atau uang, meski mereka
mereka tahu itu hanya solusi jangka pendek. Rasa lelah makin terasa karena perjuangan itu tak pernah dianggap atau dibantu pemerintah. Kami hanya ingin bisa lewat tanpa jatuh, itu saja, kata seorang pemuda sambil menyiram kerikil ke lubang besar yang selalu berubah jadi kolam saat hujan. Namun di balik rasa kecewa dan apatis itu, masyarakat tetap menjaga secercah keyakinan. Mereka yakin bahwa jika ada pemimpin yang sungguh-sungguh, perubahan pasti bisa terjadi. Kami tidak butuh banyak janji, kami hanya ingin pemimpin yang mau turun melihat dengan mata kepala sendiri, ucap Bu Ani, seorang guru yang setiap hari berangkat mengajar dengan sepatu bot agar tak terperosok. Dan keyakinan itulah yang kelak menjadi awal dari perubahan besar yang tak mereka duga. Titik balik perubahan itu datang secara tak terduga. Suatu pagi, tanpa pengawalan ketat dan tanpa seremoni, sosok Deddy Mulyadi tiba di lokasi jalan rusak yang selama ini terabaikan. Ia datang bukan dengan mobil mewah, tapi dengan kendaraan biasa yang sempat berhenti beberapa kali karena medan sulit. Kehadirannya membuat warga kaget sekaligus haru. Saya pikir cuma janji lagi, ternyata beliau benar-benar datang, kata Pak Warno, tokoh masyarakat setempat, matanya berkaca-kaca. Alih-alih langsung memberi instruksi dari atas kendaraan, Deddy turun, berjalan kaki menyusuri jalan penuh lubang, bahkan sempat terpeleset di tanah basah. Ia tak sekadar melihat, tapi juga mendengar. Ia duduk di tikar yang digelar warga, mendengar satu persatu keluhan, mulai dari pedagang sayur, pelajar, hingga petani dan ibu rumah tangga. Tak ada jarak antara pejabat dan rakyat saat itu. Negara harus hadir, dan kehadiran itu dimulai dari mendengar, ujar Deddy dengan nada tegas namun bersahaja. Responnya pun cepat. Dalam waktu tak sampai sepekan, ia memanggil tim teknis dari dinas terkait untuk meninjau lokasi dan menyusun rencana pembangunan. Deddy menegaskan bahwa masalah ini bukan soal administratif provinsi, tapi soal moral dan keadilan. Kalau kita terus berdebat soal batas kewenangan, rakyat tidak akan pernah merasakan jalan yang layak. Kita selesaikan dulu, baru kita urus surat-suratnya, ungkapnya di hadapan warga dan petugas. Langkah Deddy itu langsung menghidupkan kembali harapan yang nyaris padam. Warga mulai percaya bahwa perubahan bukan mitos. Sejumlah spanduk bertuliskan ucapan terima kasih pun mulai bermunculan, dibuat secara swadaya. Di tengah perbukitan yang dulu sunyi dari pembangunan, kini terdengar gema optimisme baru. Bagi warga perbatasan, kedatangan Deddy bukan hanya membawa solusi teknis, tapi juga menanamkan keyakinan bahwa mereka tidak lagi sendiri. Tak lama setelah kunjungan itu, alat-alat berat mulai berdatangan ke lokasi. Truk pengangkut material, mesin pengeruk tanah, dan para pekerja dari berbagai daerah tampak sibuk memulai proyek yang sudah lama dinanti. Tapi yang membuat warga benar-benar takjub adalah sikap Deddy Mulyadi yang tidak tinggal diam setelah perintah dikeluarkan. Ia justru datang berulang kali, turun langsung ke lokasi, menyusuri jalur proyek sambil mengecek satu persatu kualitas pengerjaan. Jangan hanya sekadar jadi jalan, tapi jadi jalan yang kuat dan bermanfaat, ujarnya dalam salah satu kunjungan lapangannya. Warga pun menyaksikan bagaimana Deddy berdiri di bawah terik matahari, berbincang dengan mandor proyek dan sopir truk, bahkan tak segan menegur pelaksana yang terlihat asal-asalan. Ia meminta agar pembangunan tak hanya mengejar target waktu, tapi juga kualitas. Di beberapa titik, ia menginstruksikan perubahan desain agar lebih tahan terhadap longsor dan banjir musiman. Langkah itu membuat warga yakin, kali ini bukan sekadar tambal sulam, melainkan pembangunan yang sesungguhnya. Keterlibatan Deddy juga memantik semangat gotong royong warga. Mereka ikut membantu dengan membersihkan sisi jalan, menyediakan makanan bagi para pekerja, hingga menjaga keamanan alat berat di malam hari. Kami merasa dihargai, jadi kami bantu semampunya, ujar Pak Slamet, warga yang setiap pagi menyapu bekas kerikil sisa galian. Dalam waktu beberapa minggu, jalan yang dulu bak alur neraka, mulai berubah menjadi jalur yang rapi dengan fondasi kuat dan permukaan mulus. Semangat pembangunan ini menular ke berbagai lapisan. Sekolah yang dulu sepi mulai ramai, pedagang mulai menambah stok dagangan, dan kendaraan umum perlahan berani melintasi rute tersebut. Lebih dari sekadar infrastruktur, jalan ini menjadi simbol kembalinya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan semua ini terjadi karena satu hal yang sederhana namun langka, seorang pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi ikut bekerja di lapangan. Perubahan drastis mulai terasa saat bentangan jalan yang dulu penuh lubang kini telah berlapis aspal halus.
Markah jalan dicat jelas, drainase di kiri kanan mengalir lancar, dan di beberapa titik dipasang rambu pengaman. Bagi warga, ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi momentum kebangkitan. Anak-anak sekolah kini bisa berangkat tanpa takut terjatuh. Para ibu bisa membawa dagangan ke pasar dengan lebih cepat, dan hasil panen petani tak lagi busuk di gudang karena tertahan akses. Tak hanya aktivitas warga yang meningkat, geliat ekonomi pun ikut menyala. Warung-warung bermunculan di pinggir jalan, tukang tambal ban mulai membuka lapak, bahkan pedagang keliling dari luar desa kembali masuk karena rute sudah memungkinkan. Ongkos angkut barang menurun drastis, sehingga harga kebutuhan sehari-hari jadi lebih terjangkau. Dulu bawang dari pasar bisa 3 hari baru sampai, sekarang 1 jam pun sudah bisa, ujar Bu Nur, pemilik warung kelontong yang dagangannya kini makin lengkap. Pembangunan jalan juga membuka peluang pariwisata lokal. Bukit-bukit yang dulunya tersembunyi di balik keterisolasian kini mulai dilirik sebagai lokasi wisata alam. Beberapa pemuda desa berinisiatif membangun gardu pandang dan membuka jalur trekking. Kalau akses mudah, orang kota pasti mau datang, kata Andri, pemuda setempat yang kini mulai mengembangkan usaha kopi hutan. Jalan baru tak hanya menghubungkan desa ke desa, tapi juga membuka cakrawala baru bagi generasi muda. Yang paling terasa adalah semangat hidup warga yang kembali tumbuh. Mereka tak lagi bicara dengan nada keluhan, tapi dengan mata berbinar. Mereka merasa diakui, dihargai, dan diperjuangkan. Jalan yang dulu menjadi simbol keterasingan, kini menjelma menjadi urat nadi harapan. Dan semua itu terjadi bukan karena proyek besar-besaran bernilai triliunan, tetapi karena kepedulian yang sungguh-sungguh dari seorang pemimpin. Yang hadir di tempat di mana suara rakyat selama ini tak terdengar. Kini, jalan yang dahulu hanya menyisakan luka dan keluh, telah menjadi saksi bisu perubahan besar di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di beberapa titik, warga dengan sukarela memasang spanduk bertuliskan, "Terima kasih Kang Dedi," yang mereka buat dengan cat seadanya. Anak-anak sekolah menuliskan puisi tentang jalan baru yang mereka lintasi setiap pagi. Sebuah desa bahkan menggelar syukuran sederhana di pinggir jalan, dengan nasi tumpeng dan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas hadirnya pemimpin yang benar-benar peduli. Bagi warga, jalan ini bukan sekadar penghubung geografis, tapi juga penghubung batin antara rakyat kecil dan pemerintah. Selama ini mereka merasa dipinggirkan, dianggap tak penting dalam prioritas kebijakan. Tapi kini, mereka percaya bahwa perhatian bukan hanya milik kota besar dan pusat pemerintahan. Mereka menyadari bahwa di tangan pemimpin yang punya empati, suara dari pelosok pun bisa didengar dan diwujudkan menjadi perubahan nyata. Kami merasa kembali menjadi bagian dari bangsa ini, kata Pak Marwan, sesepuh desa, dengan mata berkaca-kaca. Dedi Mulyadi sendiri tak menjadikan ini sebagai panggung politik. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa membangun perbatasan adalah bentuk tanggung jawab moral, bukan strategi pencitraan. Ia tak ingin warga hidup dengan ketimpangan hanya karena mereka tinggal di daerah yang luput dari peta politik kekuasaan. Keadilan harus hadir dari jalan yang paling sunyi, ucapnya suatu sore, saat kembali meninjau hasil akhir pembangunan di sana. Jalan yang dulu hanya dikenal sebagai simbol penderitaan, kini telah menjadi jalan yang menyatukan. Menyatukan provinsi, menyatukan warga, dan menyatukan kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Cerita ini menjadi pengingat bahwa membangun negeri tidak selalu harus dimulai dari pusat kota, tapi justru dari batas-batas yang nyaris terlupakan. Karena di sanalah sesungguhnya keadilan paling dirindukan. Jalan itu kini bukan sekadar akses, melainkan warisan harapan yang akan mengalir panjang hingga generasi mendatang. Sekian, terima kasih.